Malam teman-teman. Haudat. Ya apa? Woi, Woi, ya kok Padang apa nih ya kono? apa ya? Padang si awan. Si awan iki. Bapak 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 Bapak. Oke, Bapak Pat Waktunya iku nge berkendu. ya oke. Jadi selamat siang, selamat siang, selamat malam, Selamat salam malam sehat, salam Oke. sejahtera, salam bahagia untuk semuanya. Oke. Oke. Kita memasuki bab 4, chapter 4. Itu aslinya itu berjudul, kalau chapter 4-nya itu aslinya itu Wrong the For Love ya. Mm-mm. Aslinya itu di buku aslinya itu chapter 4 itu Wrong the For Love. The Evolution of Recreational Sex gitu ya. Tapi di bukunya siapa jenenge? Iki KPG ini, di bukunya KPG. Ndi wekmu? Wekmu ndi wekmu? Ya, itu bukunya KPG itu Bukan bab 4 waktunya ya, bercinta. bab 4 itu bukan waktunya bercinta. Evolusi seks Evolusi rekreasional seks ya. Ya ini rekreasional. di bab nomor keempat ini Jared Diamond itu berusaha menunjukkan apa itu titik temu standpoint kenapa manusia ini akhirnya seks itu menjadi rekreasional gitu Hmm. ya, melebihi dari atau berbeda 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 jauh dari bahkan dari kerabat terdekatnya gitu ya. Kerabat kerabat terdekat dalam nilai ini ya simpanse dan Simpanse. bonobo gitu ya. Dan bonobo yang dipercaya bahwa ada bukti bahwa simpanse bonobo itu juga menikmati yang namanya seks itu Seksual. ya. Oke. Bukan sekedar urusan punya anak, tapi mereka itu menikmati apa menikmati kegiatan seksual itu sendiri. Nah, di bab 4 ini gitu ya, bab 4 yang judulnya apa mau bukan waktunya untuk bercinta itu Mm-mm. ya, bukan waktunya untuk bercinta. Ini unik iki sapa jenenge Jared Diamond ini. Ya, di bab 4 ini sebetulnya kenapa buku ini berjudul Why is Sex Fun gitu. Ya. Jadi Jared Diamond itu ini meneliti Jared Diamond itu meneliti untuk menulis buku ini itu meneliti gitu ya, meneliti kenapa bagaimana secara evolusioner itu kok kemudian manusia itu begini gitu ya, perkecualian dibandingkan dengan binatang pada umumnya gitu ya. Itu adalah apa namanya? Idenya Jared Diamond untuk membahas buku ini gitu ya, Oke. membahas buku ini. Tapi ya sama orang-orang itu dicemooh itu Jared Diamond itu lah opo sih ngono ya. Arek ini lah opo. Kon iku lho meneliti kenapa kok manusia itu berseks seperti ini gitu ya. Sex is fun gitu ya. Jadi orang-orang di Eropa itu mencemooh Jared Diamond yang apa namanya bertanya-tanya gitu ya. Nggak bertanya-tanya kenapa manusia itu aktivitas seksualnya itu seperti ini gitu ya. Jadi dia menikmati seks gitu. Terus kemudian laki-laki dan perempuan menikmati seks gitu ya. Terus kemudian apa yang membuat seperti ini itu dicemooh oleh orang-orang teman-temannya. Ini Jared Diamond itu kurang gawean apa. Seks itu wes enak itu. Sex is fun gitu ya. Itu adalah apa namanya? Katanya orang Eropa nggak ada yang perlu dijelaskan gitu ya, nggak ada masalah yang perlu dijelaskan kecuali mengapa si Jared Diamond ini idiot gitu ya. Itu di buku ini loh, itu Iya. di buku ini ya, ya ada Jared Diamond itu dibilang idiot itu. Nggak ada masalah yang perlu dijelaskan, kecuali ya kenapa si Jared ini begitu idiot. Kamu nggak ngerti mengapa kita melakukan seks sepanjang waktu. Ya Ya karena karena asik gitu ya. menyenangkan. Nah, menyenangkan karena asik. Nah, Jared Diamond terus mengembangkan. Ya, terus kenapa seks itu asik gitu ya? Why is sex fun gitu ya ini. Nah, ini sebetulnya ini adalah penajaman dari bab-bab sebelumnya. Kita tahu ya, bab sebelumnya itu menjelaskan kenapa ikatan antara laki-laki dan perempuan pada manusia itu berbeda pada
dengan apa dengan yang lain-lain. Terus kemudian ikatan antara ibu, anak dan orang tua itu, ibu bapak dan anaknya itu juga unik Juga gitu. berbeda. Kenapa misalnya? Misalnya pada semua mamalia itu biasanya anak itu begitu disapih itu dia makan sendiri gitu. Harimau Mm, itu begitu disapih, harimau harus berburu sendiri gitu ya. Tapi manusia ini tidak itu. Kenapa? Karena kebiasaan manusia yang terjadi selama perkembangan evolusinya itu membuat anak itu sangat tergantung kepada induknya. pada orang tuanya gitu. Untuk makan aja lah. Makan itu anak itu perlu waktu sekitar sampai umur 10 tahun bahwa anak itu bisa masak Mm, sendiri, masak Indomie lah ya, Indomie. ya, Bahkan Indomie itu dia misalnya eh, Indomie itu dia tergantung banyak banyak orang, bukan hanya orang tuanya, tergantung Alfamart, tergantung pabriknya itu, tergantung petani gitu. Jadi karena makanan gitu, karena manusia ini sudah terlanjur sebagai ras juru masak gitu. Ras juru oke, masak. Sehingga untuk masak itu, untuk menikmati makanan, manusia itu perlu waktu untuk bisa sampai pada titik koyo ibu gawe gudeg, gawe pecel, itu perlu waktu gitu. Ya, tidak sekedar seperti harimau itu ya. Harimau itu begitu dia disape, ya udah kamu berburu berburu. sendiri gitu, berburu sendiri itu. Nah, kenapa manusia itu sedemikian ruwet itu? Tidak lain ya karena perkembangan yang namanya perkembangan evolusi terhadap termasuk kognitifnya gitu ya. Mm, Kognitif manusia gitu. Tapi Jared Diamond itu lebih dalam karena yang namanya dorongan aktivitas seksual itu tentu tentu lebih pada dorongan-dorongan eh, dorongan primer dalam hal ini dorongan-dorongan genetik bukan sekedar kognitif gitu. Kalau oke. kognitif iya udah jelas ya. Misalkan kita Mm, menjelaskan secara kognitif kenapa sekarang orang kok punya apa namanya punya pandangan itu ya rame di Twitter itu ya kalau ngentu aja mek 2 menit ngono ya itu kan emang ya itu kok lucu orang-orang itu ya. 2 menit kan cukup untuk lah ya yang perempuan jangan egois gitu ya loh ini kan masalah seksual masalah masalah reproduksi lah yang lain ya bilang loh ini bukan hanya masalah reproduksi nah ini yang seperti ini adalah gambaran bahwa yang namanya aktivitas seksual manusia itu bukan untuk reproduksi gitu. mm, Bukan untuk jadi aktivitas manusia itu ya itu bukan untuk reproduksi ya untuk hiburan dan untuk tawuran gitu ya. Bayangin ada iya, tawuran di iya. Twitter itu kan gara-gara yang namanya seks ini ya itu. Jadi Mm, bagaimana yang namanya urusan seksual ini yang pada binatang awalnya itu digunakan untuk sarana bereproduksi akhirnya menjadi salah satu hiburan dan tawuran dan keributan gitu ya. iya, iya, iya. Ini, nah ini apa namanya? Ini adalah merupakan bagian tersendiri. Kalau misalkan Sam Harris akan menelaah hal ini dalam apa namanya? Dalam sisi perkembangan kognitif manusia, behavior, perkembangan otaknya. Tapi Jared Diamond ini adalah fisiologis atau dia itu ahli fisiologi yang diteliti adalah dorongan-dorongan genetik. Nah, di buku ini, di bab yang ini, bab apa namanya, bab keempat ini diawali, kalau nggak salah ya, diawali dengan adegan di TV Adegan, mengenai apa iklan dari tes ovulasi gitu. Jadi mm, ada kalau tes pack itu kan biasanya untuk tes untuk memastikan hamil apa tidak. Tapi ada yang namanya OVU test itu ya. OVU test pack itu, OVU test itu tujuannya adalah untuk mengetahui perempuan ini sedang apa? Sedang ovulasi apa enggak itu. Nah, iklan ini cuman ya digambarkan sepasang sepasang laki-laki dan perempuan omong-omongan itu kita udah waktunya menggunakan komputer dan kemudian diakhiri yang perempuan hamil gitu ya. Dan wah
sukseslah kita itu menentukan kapan saat bercinta. Karena Tapi waktunya tepat. tak waktunya tepat ovulasi. Tapi ini adegan ini misleading gitu ya. Adegan ini tidak pernah terjadi pada orang Iya. gitu ya. Ya, tidak terjadi pada orang. Itu hanya terjadi pada umumnya binatang gitu ya. Pada umumnya binatang, pada umumnya binatang, karena binatang itu pada umumnya selain manusia dan simpanse serta bonobo itu mereka itu melakukan aktivitas seks hanya pada saat ovulasi ya, Ovulasi. saat ovulasi. Nah, si simpanse juga loh itu ya. Simpanse juga. Cuma simpanse itu bisa pada saat ovulasi itu bisa sampai sampai 6 sampai 9 cowok gitu. Memang itu. Supaya ada yang mlebu lah ngono. Ya itu kan. Itu nah ini diteliti oleh si siapa namanya Jared Diamond. Jared Diamond itu memang eh, apa namanya? Apa dia itu menelaah segala sesuatu itu dalam hal yang sampai tidak terbantahkan gitu. Oke. Tapi kalau masih ada apa namanya? Masih ada apa jeneng itu kemungkinan itu ya. Kemungkinan itu dia ya menjelaskan kemungkinan-kemungkinan. Hanya saja tentang mengapa manusia itu apa namanya seperti ini di bab ini dijelaskan karena dijelaskan dan penelitiannya itu sudah matang gitu ya. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, dalam hal ini manusia sudah jelas seperti bab yang sebelumnya ini ditajamkan lagi bahwa manusia ini minoritas kalau dibandingkan binatang-binatang yang lain Iya. itu ya. Kalau urusan seks itu ya. Dalam urusan seks ini manusia itu minoritas itu. Minoritas karena ya seperti katakan apa namanya yang diambil kera babun ya, kera babun itu ya. Kera babun itu karena ya satu ordo dengan kita, ordo primata gitu ya. Ordo primata. Ordo primata dan dia juga golongan ordo primata. Dan ini jelas ini apa namanya seperti binatang-binatang lain itu bahwa yang namanya pada saat dia ovulasi ceweknya itu mengalami estrus. Estrus itu adalah tanda-tanda bahwa dia itu ovulasi. Itu semua binatang Oke. ya. Ya, pada umumnya semua binatang. Hanya manusia engko iki pedot mana iki? Kon muter-muter ngene tuh. Ngeng ngeng ngeng. Ngeng. Kon Enggak, wow. kon krungu terus ya. Cocokku Heeh. kon krungu terus. Oh wis gak apa-apa, Iya. wis aman gitu. Ya. Jadi pada manusia ini adalah perkecualian, minoritas ya. Meskipun dibandingkan dengan kera-kera besar sahabatnya gitu ya. Sahabatnya kerabatnya, kerabat dekat simpanse dan bonobo. Ini tapi pada umumnya binatang itu pada saat dia mengalami ovulasi itu dia kan itu tampak cowoknya itu melihat itu ya. Ya, cowoknya itu melihat bahwa yang ceweknya itu adalah apa namanya perlu perlu diewek gitu ya itu. Nah ya gitu. Bahkan disebutkan bahwa yang namanya eh, siapa namanya babun ini jelas itu karena penciumannya babun itu tidak setajam misalkan anjing gitu ya itu Oke. atau sapi gitu. Karena babon ini kalau dia itu ovulasi, pantatnya itu merah itu. Pantatnya itu merah gitu. Dan ya itu ya. Dan cewek-cewek babon ini, babon-babon perempuan itu kalau apa namanya? Kalau sudah estrus, dia aktif itu. Ngetok-ngetok no bokonge jengking-jengking ngono ngono. Iya, dia itu pokoknya dia 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 itu memberi tanda bahwa dia itu siap untuk melakukan reproduksi ya. Ayo ayo ewek nih
pokoknya gitu ya. Lek pejantane males aku ya gak ya ngono. Ah gak. Kon elek wegah aku ngono misale ngono. Ya itu. Itu 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 terjadi pada hampir semua binatang gitu. Pantatnya merah gitu ya. Abang gitu ya. Jadi bahkan dia itu jengking-jengking menunjukkan timnya itu ditunjukkan itu bak merah itu bahkan mendekatkan pantatnya itu ke Ke pejantan-pejantan pejantan. babun yang lain ya itu terjadi pada pada banyak binatang gitu ya. Nah, kenapa manusia itu kok enggak gitu? Bahkan Mm-mm. jadi ya tapi kera babun itu ya pada saat dia estrus itu si cewek itu bisa dengan 30 atau 20 sampai 30 pejantan ya nggak apa-apa gitu itu. Ya karena ya perilaku ini yang membuat babun-babun itu berkembang banyak gitu ya, berkembang. Karena ya seperti itu Keuntungannya tadi itu berarti kan, Pak. keuntungan evolusioner. Nah, keuntungan evolusioner manusia ya tentu saja kalau kera babun itu mendapatkan keuntungan evolusioner dengan sikap seperti itu, manusia dengan seperti ini berkembang sampai 8 miliar berarti perilaku ini mempunyai keuntungan Keuntungan, evolusioner ya. juga gitu ya. Dengan cara Jadi sembunyi-sembunyi itu. nah ya ini makanya ya pada akhirnya kenapa pada kera atau apa namanya pada kera babun itu ya pada kera babun atau kera-kera yang lain itu Mm-mm. yang misalkan bonobo simpanse itu yang ovulasinya tersembunyi apa keuntungannya menyembunyikan ovulasi Ovulasi. gitu ya gitu jadi yang dibahas oleh Jared Diamond ini adalah sebetulnya berarti perilaku yang seperti ini itu memberikan keuntungan evolusioner gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana mekanisme dari manusia yang dulu nenek moyangnya bareng gitu ya. Nenek Mm-mm. moyangnya bareng itu nenek moyangnya itu bareng antara bonobo, simpanse, gorila. Gorila. Bagaimana manusia itu seperti ini gitu. Nah, di di awal-awal bab ini ya, di awal-awal bab ini si Jared Diamond itu menjelaskan bahwa sebetulnya kalau kalau apa namanya kalau yang namanya perilaku banyak apa namanya banyak banyak atau melakukan hubungan seksual yang berkali-kali itu gitu ya itu sebetulnya mempunyai kerugian itu ada alasan yang sederhana kenapa kebanyakan binatang itu sangat pelit penuh perhitungan dalam hal usaha senggama itu Mm-mm. ya. Seks itu mahal secara energi, Ya, ya. sumber Seks itu daya. mahal secara energi ya. Oh, mahal energi, mahal waktu, resiko cedera dan kematian gitu ya. Nah, Betul. si Jared Diamond itu menjelaskan setidaknya itu ada 6 ya, kalau nggak salah loh ya. Yang pertama, satu, produksi sperma itu cukup mahal bagi pejantan, gitu ya. Sehingga ya, Betul. ya, sehingga cacing dengan mutasi yang menyebabkan produksi sperma berkurang bisa hidup lebih lama daripada cacing normal, begitu ya. Jadi sebetulnya cacing yang menghasilkan sperma lebih banyak itu. Ya itu ya, itu. Nah, dua, seks itu menghabiskan waktu yang sebenarnya dapat dipakai untuk cari makan. Untuk cari Gitu. makan, ya Ya, betul. itu ya. Itu ya. Terus kemudian nomor tiga itu ya. Bayangin aja pasangan yang lagi asik ngentu itu berisiko dikejutkan atau bahkan dibunuh oleh predator. Bayangin aja, kau Hmm. enak-enak ngentu terus dimakan macan ngono ya gitu. Lah ya bayangin aja, kok kamu ya manusia lah, manusia atau binatang lain itu. Nang padang savana kono ngentu ngono. Lah digerawuk macan ya beres gitu. Ya itu adalah nomor tiga. Nomor empat apa ya? Itu individu-individu yang berusia ya lebih tua itu mungkin ya tidak kuat itu ya dengan ketegangan akibat seks itu. Bayangin aja, nih contohnya disebut di buku ini bahwa kaisar
Prancis itu ya, Mm-mm. Napoleon III Napoleon III. mengalami stroke pada saat melakukan iwik gitu ya itu. Mana iwik itu ya Napoleon III itu stroke gitu ya. Terus Nelson Rockefeller itu meninggal dunia saat berhubungan seks. Jadi sebetulnya berhubungan seks itu beresiko gitu ya. Terus perkelahian antara binatang-binatang jantan yang bersaing rebutan cewek itu yang sedang mengalami estrus Mm-mm. tadi bisa menimbulkan cedera serius ya pada binatang maupun pejantannya itu. Iya, iya. Loh itu pada yang betina maupun pejantannya itu yang disebut di buku ini gitu ya. Nah, ini ada lagi nih yang namanya apa namanya tertangkap basah ya pada saat melakukan seks di luar pasangannya yang kemarin sudah kita bicarakan gitu ya. Mm-mm. Itu ya. Itu beresiko apa? Cowok yang ngambek nggak direken. Loh, bagi binatang yang berpasangan di luar sana itu sangat sangat Rugi, merugikan. sangat berbahaya itu, sangat berbahaya. Bayangin aja misalkan perempuan kemudian ditinggal gitu, dia nggak ditinggal gitu aja, ditinggal rombongannya gitu, udah selesai dia itu, matilah itu. Nah itu ya, itu yang membuat apa namanya si Jared Diamond itu terus kemudian meneliti gitu ya, meneliti itu ya. Dia melihat bahwa yang namanya perilaku yang seperti kita bicarakan tadi, bahwa yang namanya apa namanya infant genosida gitu ya, namanya pembunuhan pada bayi-bayi itu sudah apa namanya biasa dilakukan oleh binatang gitu ya. Itu apa namanya? Iya benar. Jadi pejantan yang makan anak-anak atau membunuh anak-anak itu adalah perilaku yang lumrah itu. Mm. Kecuali si jantan itu yakin bahwa itu adalah anaknya, nggak dia apain gitu, ya. Jadi pembunuhan bayi pada banyak binatang itu lumrah gitu. Karena yang ini memberikan keuntungan evolusioner yang apa yang bertahan itu adalah mereka yang kuat gitu ya. Jadi genosida infan itu adalah lumrah pada binatang gitu. Singa itu makan makan singa anakan kalau dia itu bukan anaknya itu bisa terjadi dibunuhin Mm-mm. semua itu ya. Jadi di bukunya Jared Diamond ini perilaku binatang-binatang untuk membunuh bayi-bayi kecuali bayinya itu adalah perilaku yang lumrah gitu ya pada infan. Nah, sekarang kemudian waktu itu ya tahun 70-an itu bahwa ada yang namanya hipotesa itu. Kenapa perilakunya manusia itu seperti ini gitu ya. Mm-mm. Cenderung monogami gitu ya. Cenderung monogami. Oh, Di sini disebutkan, sebentar. Monogami itu bukan yang kita sebut mendatangi itu bukan itu. Yang disebut oleh Jared Diamond poligami itu seperti bonobo dan simpanse. Kenapa? simpanse. Bukannya manusia, misalkan bukannya manusia juga mendatangi cowok lain gitu, apa namanya cewek mendatangi cowok atau cowok mendatangi cewek gitu ya. Tapi pada manusia, meskipun misalkan berganti pasangan, itu gantinya itu suwe itu. Telung wulan ambare iki, telung wulan ambare iko. Ini disebut monogami gitu. Oleh yang namanya Jared Diamond. Jadi Jared Diamond itu yang disebut poligami Jared Diamond itu ya misalkan gorila gitu ya. Gorila gitu ya. Gorila itu apa namanya satu jantan haremnya itu banyak atau bonobo Ah, atau ya, 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 ya. simpanse itu pada satu kali estrus gitu ya, satu kali estrus itu tuannya simpanse itu iya mendatangi lanang anaknya itu dalam waktu satu siklus gitu ya. Ya, tapi perempuan dalam manusia dalam hal ini disebut oleh Jared Diamond sebagai monogami itu karena pada umumnya dalam satu siklus estrus itu perempuan itu cuma sama satu cowok gitu. Ya, Hmm.
itu makanya bisa iya gitu. Ya sama dengan burung apa sikatan Merpati. hitam putih merpati itu dia dalam satu siklus itu sama sama pasangannya. Hanya sekali-sekali dia itu mendatangi yang itu Sarang ya lain. ya sarang lain itu adalah ya tadi yang namanya strategi strategi reproduksi itu ya. Hanya saja merpati tetap aja disebut monogami karena ya tadi pasangannya tetap terus kemudian satu kali estrus itu dia hanya dengan satu pasangan. Ya. Laki-laki juga manusia juga demikian pada umumnya gitu. Satu kali etrus ya Iya, satu kali hitungannya. estrus itu dia ya satu kali estrus itu dengan satu pasangan itu. Nah, kenapa kenapa akhirnya seks seks manusia itu seperti ini pada saat belum belum ya yang namanya biologi itu belum seperti sekarang terus kemudian memahami neuroscience itu belum seperti sekarang waktu itu para arkeolog gitu ya para arkeolog itu sepakat jadi sepakat itu dalam artian begini gitu ya mereka mengajukan teori gitu ya. Teori itu adalah yang paling diterima waktu itu ada dua teori gitu ya. Teori Bapak ada di rumah gitu ya. Bapak ada Ya. di rumah ya itu satu teori yang namanya Bapak ada di rumah gitu. Itu adalah yang membuat eh, Bapak ada di rumah itu kenapa kok Bapak ada di rumah itu. Nah, pandangan Bapak ada di rumah ini yang membuat yang namanya akhirnya perilaku seksual perempuan manusia itu bisa melakukan hubungan seks Terus menerus. sepanjang ya terus menerus itu ya. Terutama perempuan Nah, kan itu berarti itu. nah makanya perempuannya itu melakukan hubungan seks itu eh, melakukan hubungan seks itu pada saat berevolusi saja gitu ya. Ya eh, itu yang disebut perilaku kita. Tapi perilaku kita seperti itu ada dua pendekatan gitu ya. Dan pendekatan ini dua-duanya itu mempunyai kelemahan gitu ya. Ya, dua-duanya itu ada teori yang namanya Bapak ada di rumah dan teori banyak Bapak itu. Oke. Ini adalah teori yang diterima secara luas dalam dunia arkeologi atau antropologi tahun-tahun 70-an. Kenapa yang namanya manusia itu akhirnya melakukan seks itu nek perlu bendino tuh nek iso sedino ping 3 ping 4 ping 5 lah gitu ya. Itu adalah perilaku manusia yang tidak ditemukan pada binatang-binatang lain gitu. Nah, tentu saja ada dua Bapak ada di rumah dan banyak Bapak ini. Nah, Itu adalah dua Bap- pendekatan. bapak di rumah sama banyak bapak itu perbedaannya apa dok? Biar teman-teman Beda, tahu. makanya gini. Artinya itu gini, yang pertama Bapak ada di rumah, itu pasangannya itu adalah pasangan monogam, Pak satu ibu Pasangan satu bapak, monogami. cuma di Oke. rumah gitu ya. Pasangan monogami, pasangan yang tidak tidak apa namanya, tidak 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 berganti-ganti, tapi ada di rumah gitu. Pasangan monogami ini akhirnya memberikan keuntungan masing-masing gitu ya. Perempuannya merasa aman, bapaknya juga merasa ini anak-anakku itu Ya. ya. Tidak perlu aku melakukan pembunuhan terhadap anak ini karena ini anakku gitu. Ya, dan itu mendorong ngewek bendino gitu ya. Bendino Bapak bisa ada di rumah. karena Iya itu. karena di Terus rumah yang terus. kedua, yang di rumah. Terus yang teori yang kedua banyak bapak gitu. Banyak bapak gitu. Banyak bapak itu kenapa? Iya, kalau banyak bapak yang ada di dalam satu keluarga, karena banyak petunjuk bahwa yang namanya keluarga inti atau nuclear family di zaman pemburu pengumpul itu, bapaknya lebih banyak dari ibunya gitu ya. Ada 2 ibu, 4 bapak atau 5 bapak gitu ya. Nah, itu karena kalau banyak bapak gitu ya. Akhirnya karena banyak bapak, ya mau tidak mau perempuan ini ya wes lah lebih baik orang-orang ini nggak tahu aku ini
apa namanya, aku ini masa subur apa enggak gitu. Jadi Oke. kalau karena nggak tahu, estrus itu disembunyikan gitu ya. Terus perempuannya melakukan itu pada saat tidak ovulasi, akhirnya ya ada lima orang bapak, 6 orang bapak punya anak, semua bapak merasa itu anaknya gitu. Konsekuensinya, lah ya perempuannya kan bendino. Konsekuensinya, nah pendekatan ini dua-duanya mempunyai kelemahan gitu ya. Dua-duanya mempunyai kelemahan. Ya jawabannya mengapanya iya, tapi kelemahannya banyak gitu. Akhirnya, gini, untungnya ya Jared Diamond ini kan peneliti gitu ya. Untungnya pendekatan sains itu bukan hanya pendekatan filsafat gitu ya. Dua teori itu pendekatannya filsafat, filosofis gitu. Nah, akhirnya secara biologi itu terus kemudian apa namanya peneliti dalam hal ini banyak peneliti yang dirangkum dalam penelitiannya Jared Diamond di saat ini itu penelitian melakukan 4 tahap pembagian gitu ya. 4 tahap Apa pembagian aja gitu. itu? 4 tahap pembagian. Tahap pertama itu adalah gini. eh, dari tahap pertama itu ya dari sebanyak mungkin yang namanya sebanyak mungkin spesies primata tingkat tinggi gitu ya. Spesies primata tingkat tinggi. Oke. Dia itu mereka itu mengumpulkan 68 gitu ya, 68 jenis apa namanya primata ya. Itu apakah apa namanya berapa yang menunjukkan eh, estrusnya itu diperlihatkan, Oh, oke. berapa yang tidak gitu ya. Itu dilihat itu. Di sini tuh Jared Diamond menjelaskan misalnya sapi itu ya. Sapi itu kan kita orang manusia itu tidak tahu sapi itu sedang estrus, tapi sapi lanang itu roh, Roh. ya gitu. Sapi lanang itu roh gitu ya. Itu adalah apa namanya? Itu yang disebut sebagai estrus tadi gitu ya. Jadi dari 68 ini, dari 68 spesies ini 32 itu ya. 32 Hmm. itu nyerupai manusia gitu. Nyerupai manusia gitu. Yang Ovulasinya sembunyi-sembunyi. tersembunyi. Ya, Oke. ya. Ovulasinya Sembunyi. tersembunyi gitu. Terus setelah itu dia dari tahap kedua itu gitu ya. Tahap kedua itu mengelompokkan 68 spesies yang sama berdasarkan sistem perkawinan mereka. Loh ya. Jadi sistem perkawinannya diteliti gitu ya. Ya itu. Jadi banyak mana yang monogami dengan yang poligami Poligami. itu. Itu diteliti gitu ya secara biologis gitu. Nah, itu tahap kedua. Nah, tahap ketiga itu sebagai tahap itu ya, itu tahap ketiga itu adalah tahap sebelum terakhir gitu ya. Dia Hmm. itu menggabungkan tahap 1 dan tahap 2 ya. Nah, ada meneliti, adakah kecenderungan bagi ovulasi yang lebih ataupun kurang jelas untuk berkaitan dengan sistem perkawinan tertentu gitu. Jadi dia Ya. itu melihat hubungan korelasi dan hubungan sebab akibat gitu ya. Nah, di sini sampai akhirnya tahap 4 gitu ya. Tahap 4 itu mengidentifikasi gitu ya, mengidentifikasi perubahan-perubahan fungsi tadi yang dilihat secara biologi gitu. Jadi akhirnya penelitian ini itu menghasilkan sebuah data yang nenek moyang kita bersama, ya nenek moyang kita bersama antara yang namanya gorila, terus kemudian Simpanse. simpanse, bonobo manusia itu ya, itu Memiliki sampai 3 seperti ciri. sekarang gitu ya sampai seperti sekarang itu kita mengalami setidaknya berkali-kali Ya, ya. perubahan perilaku Seksual. seksual gitu ya. Itu adanya yang disebut bahwa yang namanya nenek moyang kita bersama sekitar 9 juta tahun yang lalu itu ya. Itu pada akhirnya kenapa manusia seperti ini gitu ya. Primata primitif itu ya ovulasinya
dengan pertanda kurang jelas ya, kurang jelas itu. Tapi pada simpanse jadi jelas itu ya. Ya, pada gorila enggak patio Enggak jelas jelas. itu. Pada manusia enggak ketok blas, Enggak enggak kelihatan jelas. sama sekali gitu ya. Nah, dari sini itu siapa namanya si Jared Diamond itu mendapatkan penjelasan bahwa yang namanya kenapa manusia itu akhirnya berperilaku seperti ini, itu setidaknya kita itu mengalami 4 kali perubahan sejak nenek moyang kita bersama antara gorila, simpanse, dan manusia itu. Nah, itu. Jadi ya pada bab keempat itu, kenapa manusia itu berperilaku seperti ini, itu adalah sejarah yang panjang gitu ya, sejarah yang panjang. Manusia itu meskipun nggak berbahasa itu ya, yang ngendu tiap hari itu. Ya, itu, Iya, 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 ya, iya. ya. Meskipun nggak berbahasa. Sekalipun nggak ada Nah, narasi ya. nggak ada narasi gitu ya, ngendu bendino ngono ya. Itu adalah karena itu sejarah panjang evolusi gitu ya itu. Itu yang disebut dalam bab ini dan dalam bab 4 ini adalah bab yang menyebutkan bahwa kenapa buku ini disebut Why is Sex Fun? Karena ya Oke. Jared Diamond dicemooh banyak orang gitu. Jadi sebetulnya ini adalah penegasan atau apa namanya? Menyusun ya antara bab 1, bab 2, bab 3 itu. Terus ya bab 1, bab 2, bab 3 bahwa perilaku manusia ini bukan hanya sekedar ditentukan oleh yang namanya seksualitas, terus kemudian perempuan yang mencoba mengelabui cowok-cowok tentang paternalitas gitu. Jadi di bab ini tuh binatang-binatang pada umumnya untuk si ibu itu, si betina itu untuk mengurangi resiko bahwa anaknya itu akan dibunuh oleh cowok-cowok itu ya. Itu binatang-binatang itu menyembunyikan sakjane bapak iki sopo gitu ya. Jadi bapak-bapak ini semua yang ingin merasa ini anaknya gitu ya. Nah, di bab ini juga disebutkan sih sekarang itu manusia itu setidaknya 80% lebih itu 85% itu setiap anak itu anak biologisnya gitu ya, anak biologisnya. Ya ada 15% yang enggak gitu ya. Itu tapi itu dibandingkan 85 itu ya itu. Jadi manusia itu bapak itu yang anaknya diyakini anak biologisnya 85% itu anak biologisnya gitu ya. Itu anak biologisnya itu iya 85% itu tinggi lah tuh Ya, itu ya itu. oke. Tapi ojo lali ono Iki nak 15% ngeker-ngeker gitu ya. 15% ya ancen golek perkara ya. 15%. Jadi tapi binatang-binatang pada umumnya binatang-binatang ini berusaha menyembunyikan paternalitas. Paternalitas itu adalah sakjane bapak iki sopo gitu. Ya. Tapi perilaku binatang yang seperti ini itu memberikan keuntungan evolusioner karena itu ya. Karena yang namanya apa pembantaian anak-anak itu lumrah pada binatang. Jadi kemampuan ibu untuk menyembunyikan bapaknya siapa itu memberikan keuntungan evolusioner gitu. Nah, karena perilaku ini memaksa secara genetis, memaksa perempuan itu ya mendatangi cowok-cowok lain gitu ya, mendatangi cowok-cowok seperti yang terjadi pada misalkan simpanse gitu. Simpanse itu kalau pas nggak estrus ya enggak gitu. Ya enggak, oke. Tapi pada saat estrus, satu betina itu bisa mendatangi puluhan cowok itu. Dan cowoknya itu tadi habis sama betina yang ini ya betina yang estrus yang lain gitu. Berarti Ya gini, ini yang berarti ovulasi tersembunyi itu menimbulkan atau menciptakan perilaku seks terus-menerus itu tadi karena tersembunyi. iya gitu. Meskipun pada simpanse tidak, ya. Simpanse itu tidak. Jadi yang namanya ovulasi tersembunyi itu tidak lantas serta merta orangnya nggak ngentu ya enggak gitu itu ya.
Ya gitu, bahkan untuk mengelabui, ini burung sikatan nih loh, burung sikatan Oh yang iya, namanya burung sikatan ya, burung sikatan yang sudah jelas-jelas dianggap itu adalah lambang yang namanya lambang kesetiaan. ya kesetiaan gitu, ya lambang kesetiaan itu. Pada saat burung sikatan itu dibikin menjadi janda, hari kedua, hari ketiga, lo dia itu pura-pura es terus, lo bayangin aja gitu. Ya gitu. Iya, iya, Ya iya. itu kuburannya sing lanang gorong garing Burung tuh. garing. Kuburannya yang cowok itu belum kering. Dia itu sudah pura-pura es terus gitu. Menunjukkan itu ya. Menunjukkan segala hal. Ini adalah perilaku pada binatang untuk survive gitu. Oke. Jadi sekali lagi yang namanya di bab keempat ini menunjukkan kenapa manusia itu akhirnya menjadikan yang namanya eh, apa namanya sekarang itu bahwa yang namanya aktivitas seksual itu ya rekreasi toh itu nggak ono itu nggak ono Rekreasi itu dan ya tukaran. yang tukaran gegeran gitu ya rekreasi dan keributan itu Dan hiburan dan keributan. keributan Iya. itu adalah Nah, bagaimana itu manusia itu itu kenapa bisa hidupnya bisa sekarang begitu, Dar? Maksudnya itu bisa apa yang yang mana tadinya kan itu tadi seksual kan eh tergolong kalau menurut Jared Diamond kan tergolong rekreasional. Mm-mm. Nah, kok sekarang bergeser ke keributan itu loh. Sekarang kok diributkan. Oh ya, itu Nah, itu kenapa? pada dasarnya keributan urusan Yang diciptakan urusan manusia ini. urusan Urusan aktivitas kentu. seksual itu, urusan perkentuan itu bermula pada saat kita kenal peradaban gitu. Hmm. Peradaban sekitar 10 sampai 12 ribu tahun yang lalu. Itu di bukunya Jared Diamond yang lain disebutin itu ya. Yang germ Di steel bukunya itu. Jared Diamond yang lain yang Gun, and Steel terus The Word Until Dari Yesterday SD. dan Collapse itu disebutkan bahwa yang namanya kenapa urusan ini jadi ruwet gitu karena pada saat ini ya perilaku kita yang didorong secara evolusioner selama 340.000 tahun gitu mendadak itu terus kita terjadi perubahan yang namanya sistem masyarakat itu yang tadinya masyarakat itu egaliter gitu ya masing-masing itu mempunyai cadangan energi yang relatif Hmm. sama gitu ya habis berburu 10 keluarga ya Bagi dibagi 10. 10 gitu Oh. ya sudah jadi dalam kelompok itu laki-laki gitu ya atau keluarga itu cadangan kalorinya atau cadangan makanannya sama gitu tapi bayangkan pada saat kita kenal peradaban gitu, pertanian gitu ya, yang banyak bekerja petani, yang paling banyak mendapatkan cadangan makanan kepala suku gitu. Kepala suku punya lumbung gitu ya. Lah ya wis lah ya jadi bojone kepala suku ya lu enak timbang jadi bojone petani gitu. Ya, jadi Sehingga peradaban itu menciptakan nilai-nilai yang dianut gitu atau gimana tuh? jadi peradaban itu akhirnya yang di-drive selama itu terus kemudian terjadi pengutupan lagi, beberapa pengutupan. Misalnya, udah jelas lah, perempuan itu ya, terus kemudian perempuan daripada dirabi wong gak jelas, nyambut gawe gak jelas, penghasilan gak jelas, mending jadi istrinya tentara gitu ya. Oke. Ya, ya jadi peradaban itu yang kita sebutkan, peradaban itu membentuk yang namanya kasta. Hmm. Peradaban menyebut kasta. Di situ ada yang namanya kleptokrasi. Kleptokrasi itu adalah istilah yang dibuat oleh Jared Diamond di buku Gun, and Steel gitu ya. Hmm. Bahwa yang namanya organisasi itu, kleptokrasi adalah organisasi mengambil sumber daya gitu. Yang diambil sumber dayanya apa? Petani gitu ya. Petani apa namanya Pemburu. peternak itu, pemburu itu. Mereka bekerja paling keras itu. Tapi yang mendapatkan paling banyak kepala suku yang nggak ngapa-ngapain itu. Nah terus kemudian kalau zamannya pemburu pengumpul itu nggak ada
berantem antar kelompok itu nggak ada gitu. Ada pemburu pengumpul yang lain yang lebih gede gitu. Yang lain minggir cari tempat yang lain, nggak apa-apa, bumi luas itu ya. Tapi kalau kamu punya pertanian itu, didatangi mau diserbu kampung tetanggamu, kamu belain itu mati-matian. Kalau kamu lari, kamu yang mati gitu. Maka adalah penjaga gitu. Yang namanya kelompok tentara ini, yang belum tentu kerjanya 10 tahun sekali gitu. Gaya itu petentang, petentang, tapi dapat dapat eh, dapat pembagian lebih banyak daripada petaninya itu. Ayo, di mana ada apa tentara itu kalah sama apa kalah sejahtera sama petani? Ya nggak Iya, ada iya. gitu ya. Jadi kelas tentara itu, kelas kesatria, oh petentang, petenteng, gue numpak jaran, gue panah nang dindi, perangi gurung tentu 10 tahun sekali. Nah, ini membuat strata dalam yang namanya apa kehidupan. Nah, sekarang itu ya perempuan yang dinikahi atau diambil istri oleh yang namanya kesatria, itu kan lebih bangga daripada di apa namanya dinikahi oleh sudra gitu ya. Jadi selir nggak apa-apa lah gitu. Nah, ini yang akhirnya membuat ini iki wekku sing liyane gak oleh ngono ya. Mulai narasi-narasi bahwa yang namanya perempuan itu adalah hak milik itu, nggak boleh. Yang lain-lain nggak boleh itu. Ya, itu nah perilaku-perilaku seperti itu ya akhirnya ya menjadi seperti sekarang Terus gitu. tercipta kayak Narasi gitu, itu. kayak sekarang Iya, ini narasi sampai yang merebutkan namanya seks. oh iya gitu. Terus dalam hal yang lain karena sekali lagi yang namanya eh, eh, perilaku seksual kita bukan hanya perkara itu tadi perkara apa namanya pendekatan seksual, tapi pendekatan pembagian makan, pembagian Iya, iya. pembagian apa namanya pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan itu mengakibatkan yang namanya variasi seksual variasi perilaku seksual pada masyarakat di dunia ini bervariasi dan menunjukkan perkembangan yang berbeda gitu. Nah, setelah ada yang namanya kita kenal sastra gitu, orang nge-share gitu ya, nulis pengalamannya dalam hal seksual gitu ya. Loh, pada saat kita itu nggak kenal tulisan, nggak ngerti tuh itu. Ono gaya 69, gaya ketek ngomong, nggak ngerti lah gitu Kayak ya. helikopter. Ya gaya helikopter kamu nggak tahu. Tapi pada saat manusia kenal tulisan itu, nulislah yang namanya Kama Kamasutra. Sutra gitu ya, Centini, ya bayangin aja gitu. Sehingga bayangin aja apa namanya pengalaman seksual manusia dalam rentang waktu 10.000 tahun itu dikemas dalam satu buku, bayangin aja gitu. Ya, Terus gitu. dijadikan panduan. Nah, jadi kan panduan itu. Padahal seringkali pendekatan-pendekatannya adalah pendekatan namanya filsafat itu. Iya, Ini kan iya. filsafat. Misalnya ya tadi itu perkara durasi gitu. Durasi Durasi 2 menit. hubungan seks itu. Oh itu menjadi keributan di timeline gitu. Bayangin aja. Seks yang harusnya itu reproduksi kemudian menjadi rekreasi. Sekarang itu jadi tawuran gara-gara ini gitu ya. Nah, kan itu yang menjadikan kenapa sekarang seperti ini juga karena narasi gitu. Narasi bahwa perempuan itu pokoknya mekangkang ae ngono ya. Itu juga narasi Iya, gitu. iya. Ya, apakah ada tulisan-tulisan pendapat yang seperti itu? Banyak itu. Banyak. Bahwa perempuan itu tidak usah menikmati. Banyak. Bahkan perempuan itu harus disunat tuh. Klitorisnya dipotong perempuan itu. Dalam upaya supaya perempuan itu tidak menikmati seks itu. Loh, apakah narasi ini tidak berdasar? Dasarnya ada itu. Dasarnya ada. Primbonnya tertulis dengan jelas gitu ya. Primbon yang bus, apa primbon. Nah, yang seperti ini kan karena narasi gitu Iya, ya. iya, iya. Narasi. Sehingga ya akhirnya bagaimana yang namanya aktivitas seksual itu mempunyai gambaran yang indah gitu ya. Seperti yang ditulis misalnya Nick Carter gitu. Padahal kalau main temenan ya belum tentu iso kayak Nick Carter ngono.
Wong modal kloso njaluk sing kaya ngono. Iya, iku model kloso ae kok gaya-gaya Nick Carter. Nick Carter iku disunteki anu wine, bayangno kon. Aku bayangno kok sing disuntek wine diombe tekan ngono. Iki Nick Carter iki gedeng kaya apa ngono. Aku iki Oke. mojone Nick Carter iki aku ambek ngakak. Oh, Nick Carter gendeng ngono. Sing nulis ngawur gitu itu. Ya itu eh ini apa ini? Ada yang tanya rambutku hitam. Enggak, rambutku ini banyak yang ditanya gitu. Yang kok banyak putihnya rambutku ini. Banyak ada Sejak SMA putihnya. itu rambutku banyak putihnya itu. Sejak SMA, tapi yang ini aja ngono. Ya itu, jadi narasi itu, nah ini tadi kan si Jared Diamond itu kan menjelaskan kenapa yang namanya manusia itu akhirnya ngentunya itu tidak tidak tergantung pada masa ovulasi dan tidak estrus. Tapi perkembangan perilaku seksual manusia itu lebih banyak karena narasinya Hmm. gitu. Misalnya tuh gitu ya. Misalnya narasi bahwa yang namanya menikah itu adalah untuk mempunyai keturunan. Enggak lah itu. Bukan, enggak usah menikah kan suatu keturunan kon. Ya itu. Ada itu. Menikah itu pada dasarnya adalah kegiatan cari perkara. Loh itu. Loh, Ini yang kalau kondo ya, Le. Ini yang kondo ini. iya, yang namanya pernikahan itu adalah kegiatan cari perkara. Karena begitu ada perkara, ekonomi ini jalan Berjalan. tuh itu. Ya, begitu ada perkara, kegiatan ekonomi ini jalan gitu ya. Hmm. Sak geblek-geblek uang itu menghasilkan gitu ya. Tapi ya dengan segala macamnya gitu ya, dengan segala macamnya itu. Jadi yang namanya pernikahan itu adalah kegiatan mencari Golek perkara. perkara itu, golek perkara itu ya. Lah, tapi dimanapun yang namanya perkara itu akan memberikan keuntungan ekonomi gitu. Itu. Bayangin aja misalnya ono arek wedok mbek lanang oleh perkara gitu ya. Perkara, begitu menikah kurang duit, pinjol, lo mutet duit itu, banyak untung lo ya kan gitu. Iya. Bayangin aja, kata ya pinjol itu kamu sulit orang kalau kesulitan menghadapi godaan pinjol itu sulit tuh gitu. Sulit bagaimana? Kamu nggak usah nembung. Kamu nyilek Oh. koncomu, nyilek tonggomu. Gak usah ngelus Mereka dengkul. gak usah gepuk-gepuk pantal apa, gak usah elus-elus, gak usah garuk-garuk, langsung klik wis oleh duit ngono ya itu. Nah, ini adalah apa namanya? Itu. Bagaimanapun juga ini adalah memutar roda Ya, ya. ekonomi gitu ya. Jadi pernikahan itu memang memutar roda ekonomi gitu. Ya itu dan karena itu memberikan manfaat evolusioner meskipun sengsara itu ya. Ya Nggak dijalani masalah. aja gitu. Dan di awal itu padahal nih perempuan itu gimana? Itu disebutkan di buku ini bahwa perempuan yang rela mempunyai anak itu perempuan yang nggak rasional gitu. Loh iya, gitu. Loh memang nggak rasional. Loh kalau rasional, yang apa binatang yang berkesadaran itu, misalkan sakitnya yang namanya Melahirkan. melahirkan, capeknya yang namanya hamil Pengasuhan. itu kalau rasional itu, oh lah itu. Lah untung nggak rasional gitu ya. Kenapa? Yang rasional tidak pada mati semua gitu. Ya yang rasional tidak sempat menurunkan Menurunkan. sifatnya gitu. Hmm. Lah kan dia nggak punya keturunan Itu gitu. kenapa narasi itu nggak tersebar luas, Dok? Loh ya enggak lah. Narasi yang kita bicarakan sekarang narasi ilmiah Mm-mm. ini nggak populer tuh itu. Oke. Kalau kita ngomong segala sesuatu secara rasional, nggak ono tuh wong gelem nikah koyo kon misalnya, kan nggak rasional. Taek. Cita iki gak rasional, sakjane Cita iki gak gelem nyengsakno wong wedok. Bagus sakjane ngono. Aku ngerti Cita iki gak gelem nyengsakno wong wedok sebelum dhek kecukupan. Ya kayak ngerti aku. Tapi itu bagus tuh ngono. Iya, tapi nek kabeh kaya ngono, wah ya punah menungso iki ngono.
Loh ya itu, Iya, itu. iya, Aku iya. ngerti Cito Dia itu malah ya, menggoen nang itu. aku Loh bensikur. iya gak apa-apa. Bener. Nah, Siap. ini, nah jadi ya orang-orang rasional itu tidak sempat menurutkan nek kon sampai titik tertentu kamu enggak yang namanya enggak apa tidak sejahtera dan kamu memutuskan untuk tidak menikah, yo gak apa-apa ngono. Iya, iya. Timbangane seakan bojomu Betul. tahan anakmu ngono ya ngono. Loh iya gak apa-apa gitu. Hanya saja nek kabeh koyo kon tuh ya rusak iki bumi iki Tatanane. punah gitu. Iya, Ben. Yo Pinjol ora gitu. payu ya toh. Loh ya, aku memutuskan menikah itu karena ya aku ngomong, aku iso lah ngopeni gitu ya, ngopeni Punya bu sumber sampai akar daya. bon. Iya, aku tuh sumber daya kon katanya njaluk apa lah, aku iso. Hmm. Itu rasional, meskipun ya pada saat anakku lahir itu aku ya getun yo. Iya, pada saat anakku lahir ini aku denger gitu sampai ditakoni, kamu kok kelihatannya nggak seneng gitu sih, nggak bahagia. Iyo, itu aku ini ya apa namanya menyesal. Kok menyesal? Loh iya ini gara-gara aku pengen punya anak-anak ini jadi lahir. Anak ini harus Hmm. mengalami Harus mengalami melanjutkan kesengsaraan, kudu hidup. sekolah, kudu Betul. bekerja itu. Coba aku nggak kepengen punya anak kan nggak ada anak ini gitu. Ya, itu. Tetapi nek kabeh koyo ngene tuh punah manusia sudah Iya. gitu ya. Itu. Berarti Manusia itu sudah punah gitu ya. Wis gak apa-apa lah cok. bakti bakti terhadap orang tua berarti ora wajib dong. Tidak loh. Aku tidak pernah merasa harus berbakti pada orang tua, berbakti pada anak iyo Iya, betul. gitu ya. Jadi Karena aku tidak karena pernah. karena orang tua yang menginginkan kelahiran Nah iyo, anak. mama aku itu takut loh, kamu itu mama itu mengandung kamu 9 bulan, melahirkan kamu bertaruh nyawa. Ya aku nanya, aku tanya yang minta itu siapa? Mau nggak minta dilahirkan kok gitu itu. Loh yang punya obligasi itu orang tua gitu Iya. ya itu. Wah diusir aku ngono ya. Ngono. Ya diusir aku gak tanggung jawab iki ngono. Ya, tapi ya ini tapi ya kalau semua orang itu pemikirannya itu koyo aku ya wis punah biyen-biyen ya. Sudah Iya, punya iya. dari dulu gitu Berarti ya. itu termasuk Nah itu. keuntungan evolusioner juga ya, Dok ya? Iya, itu karena ketidakrasionalan perempuan dan laki-laki dalam hal ini perempuan terutama untuk mempunyai anak itu memberikan keuntungan Keuntungan juga. evolusioner. Oke. Akhirnya orang-orang yang suka ngarang itu, yang pemikir itu kan nganggur gitu ya. Bayangin aja kan petani yang kerja dari pagi sampai sore nggak mungkin lah mikir gitu ya. Filsuf itu kan orang nganggur, yang denger-denger yang ngambil duitnya petani gitu, itu akhirnya mengembangkan yang namanya perempuan itu, wah diberikan anugerah, gombal pret lah ya gitu. tuh, wis entek tuh. Gimana lanjut Oke, terus tuh? siap. Kok kapan lanjut Pertanyaannya tak terus tuh? screenshot Oke. sih. Ya, Oke, oke. Sun. Oke, Makasih, Dok. oke. Siang.